Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang panca indera manusia. Lidah manusia adalah organ otot lurik yang terletak di dasar rongga mulut, dilapisi membran mukosa dan sangat fleksibel. Sebagai indera pengecap, lidah memiliki papila berisi kuncup pengecap untuk merasakan makanan. Lidah juga berfungsi krusial dalam pencernaan, mengunyah atau menelan, berbicara, dan menjaga kebersihan mulut. Kelainan lidah adalah gangguan pada bentuk warna, permukaan, atau fungsi lidah seperti bercak, benjolan, peradangan, atau terbatasnya pergerakan. Berikut adalah daftar kelainan lidah yang perlu diwaspadai. 1. Leukoplia. 2. Candidiasis. 3. Glossitis. 4. Geographic Touge. 5. Hair Touge. 6. Aniklosia. 7. Kanker mulut. Dan yang terakhir, makroklosia. Pengertian indera mata. Indera mata adalah organ penglihatan manusia yang berfungsi menangkap, memfokuskan, dan mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik, yang kemudian diproses oleh otak menjadi gambar visual. Mata bekerja sebagai sistem optik yang sangat kompleks, memungkinkan manusia mengenali warna, wajah, membaca, dan memproses informasi visual. Kelainan pada indera mata. Yang pertama ada miopi atau rabun jauh. Mata sulit melihat benda yang jauh karena bayangan jatuh di depan retina. Yang kedua ada hipermetropi atau rabun dekat. Mata sulit melihat benda yang dekat karena bayangan jatuh di belakang retina. Yang ketiga ada presbiopi atau mata tua. Terjadi karena faktor usia, mata sulit melihat jarak dekat dan jauh. Yang keempat ada astigmatisme atau silinder. Penglihatan kabur karena kelengkungan kornea atau lensa tidak merata. Yang kelima ada buta warna. Tidak mampu membedakan warna tertentu, umumnya merah atau hijau, akibat kelainan sel retina. Yang keenam ada katarak. Lensa mata menjadi keruh sehingga penglihatan tampak berkabut. Yang ketujuh ada rabun senja, kesulitan melihat pada cahaya redup karena kekurangan vitamin A. Kuping atau telinga adalah organ vital yang berfungsi utama untuk mendengar suara dan menjaga keseimbangan tubuh, menangkap gelombang suara, lalu mengirim sinyal ke otak untuk diinterpretasi sebagai bunyi dan membantu orientasi posisi tubuh. Kelainan telinga mencakup berbagai gangguan infeksi, struktur dan fungsi pendengaran atau keseimbangan, seperti otitis media tengah, otitis eksternal luar, tinnitus, denging, vertigo, dan tuli. Gejala umum meliputi nyeri, penurunan pendengaran, keluar cairan, pusing, dan rasa penuh. Penanganan bervariasi mulai dari obat tetes, antibiotik, hingga tindakan medis khusus tergantung penyebabnya. Hidung merupakan bagian penting dari sistem pernapasan manusia. Setiap kali kita bernapas, udara dari luar pertama kali masuk melalui hidung sebelum diteruskan ke bagian pernapasan lainnya. Karena itu, hidung memiliki peran awal yang sangat penting dalam menjaga kualitas udara yang masuk ke dalam tubuh. Hidung terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu lubang hidung, rambut hidung, rongga hidung, lendir, pembuluh darah, dan saraf penciuman. Udara masuk melalui lubang hidung yang berada di bagian luar. Di sekitar lubang hidung terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi menahan debu, pasir, dan kotoran berukuran besar agar tidak langsung masuk ke saluran pernapasan. Setelah melewati lubang hidung, udara masuk ke rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat lendir yang berfungsi menangkap debu halus dan kuman yang terbawa udara. Lendir ini membantu membersihkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Selain itu, rongga hidung juga memiliki banyak pembuluh darah yang berfungsi menghangatkan udara sehingga udara yang masuk ke dalam tubuh sesuai dengan suhu tubuh manusia. Rongga hidung juga berperan dalam menjaga kelembapan udara. Udara yang terlalu kering dapat mengganggu saluran pernapasan, sehingga keberadaan lendir di hidung sangat penting untuk menjaga agar udara tetap lembab. Dengan begitu, saluran pernapasan tidak mudah iritasi.
Di bagian atas rongga hidung terdapat saraf penciuman. Saraf ini menerima rangsangan bau dari udara yang masuk, kemudian mengirimkan sinyal tersebut ke otak. Melalui proses ini, manusia dapat membedakan berbagai macam bau, seperti bau makanan, bau bunga, atau bau asap. Secara keseluruhan, fungsi hidung meliputi sebagai jalan masuk udara, menyaring debu dan kuman, menghangatkan udara, melembabkan udara, serta sebagai alat penciuman. Tanpa fungsi-fungsi tersebut, udara yang masuk ke paru-paru bisa membawa kotoran dan kuman yang berbahaya bagi kesehatan. Kemudian kelainan pada hidung. Hidung juga dapat mengalami berbagai kelainan atau gangguan yang dapat menghambat fungsinya. Salah satu gangguan yang paling sering dialami adalah pilek atau rinitis. Gangguan ini terjadi karena adanya peradangan pada rongga hidung yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau alergi. Gejalanya berupa bersin-bersin, hidung tersumbat, dan keluarnya lendir yang berlebihan. Gangguan lain yang cukup sering terjadi adalah sinusitis. Sinusitis merupakan peradangan pada rongga sinus yang berada di sekitar hidung. Gangguan ini dapat menyebabkan rasa nyeri di sekitar hidung, pipi, atau dahi, serta menimbulkan rasa sakit kepala dan hidung terasa berat. Selain itu, terdapat alergi hidung yang disebabkan oleh reaksi tubuh terhadap zat tertentu, seperti debu, serbuk sari, atau bulu hewan. Alergi hidung biasanya ditandai dengan bersin-bersin, hidung terasa gatal, dan mata yang berair. Mimisan juga termasuk gangguan pada hidung. Mimisan terjadi karena pecahnya pembuluh darah di dalam hidung. Hal ini dapat disebabkan oleh udara yang terlalu kering, benturan pada hidung, atau kebiasaan mengorek hidung terlalu keras. Gangguan lain adalah polip hidung, yaitu pertumbuhan jaringan lunak di dalam rongga hidung. Polip hidung dapat menyebabkan hidung tersumbat dan mengganggu pernapasan, serta menurunkan kemampuan mencium bau. Kelainan kulit adalah kondisi di mana waktu kulit kita nggak lagi normal. Bisa karena infeksi, alergi, iritasi, genetik, atau kebersihannya itu kurang. Kulit itu kan pelindung tubuh. Jadi kalau ada masalah, biasanya kelihatan jelas di permukaan. Beberapa kelainan kulit yang sering terjadi itu seperti jerawat, panu, kurap, skabies atau yang biasa dipanggil kudis, eksim, biduran, kutil, dan cacar air. Cara mencegah kelainan kulit dengan cara mandi teratur dan juga jaga kulit tetap kering dan bersih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.